Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ian Sastra Aziz, Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 52203060005. Ini saya akan mempresentasikan sejarah hukum agraria atau undang-undang pokok agraria yang ada di Indonesia secara singkat. Baik, yang pertama-tama yang akan saya bahas adalah terkait hukum adalah sebuah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang mana hukum ini adalah sebagai batas atau sebagai pandu di mana untuk mengatur segala tindak tanduk atau perilaku masyarakat yang ada di suatu negara. Seperti halnya di Indonesia, yang mana Indonesia adalah negara hukum yang harus memang setiap warga negara itu patuh dan tunduk pada aturan-aturan berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu kita membahas terkait sejarah hukum agraria, yaitu hukum tadi yang hukum ini bersumber pada tiga hal ya. Yang pertama adalah konstitusi, yang kedua hukum adat, yang ketiga adalah hukum jurisprudensi. Yang mana hukum konstitusi adalah, sudah kita ketahui konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang mana ini menjadi sebuah landasan atau sebuah acuan untuk membuat aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku yang ada di Indonesia. Jadi undang-undang yang ditentukan itu atau aturan-aturan yang ditentukan berpangkal pada konstitusi dan tidak boleh boleh untuk keluar daripada amanah konstitusi. Yang kedua adalah hukum adat. Hukum adat ini suatu kebiasaan yang terletak dalam peraturan yang ada di masyarakat, karena aturan adat ini atau hukum adat ini tidak tertulis, yang mana adalah sebuah kesepakatan masyarakat terdahulu atau leluhur atau orang-orang yang mendahului kita. Yang ketiga adalah hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang diambil dari putusan hakim terdahulu. Jadi kesepakatan atau hukum yang sudah diputuskan oleh hakim terdahulu menjadi sebuah sumber hukum bagi peraturan yang akan dibuat selanjutnya. Lalu kita membahas terkait agraria. Apa sih itu agraria? Agraria itu berasal dari kata bahasa Latin yang artinya ager. Artinya adalah lapangan, bisa pedusunan, bisa wilayah atau tanah negara. Dan dalam bahasa Yunani dikenal dengan kata agros yang juga berarti tanah pertanian. Tetapi bukan berarti hukum agraria ini hanya mengatur terkait bidang tanah atau hanya terkait tanah-tanah untuk pertanian saja, tetapi lebih dari itu. Misal ada sebuah tanah yang mengandung minyak bumi atau emas atau hal-hal yang menguntungkan bagi negara, itu bisa diambil alih dengan alasan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah bisa mengolah tanah itu dan mengganti rugi masyarakat atau warga yang memiliki tanah tersebut. Lalu kepada hukum agraria, yaitu hukum atau bagian dari hukum yang mengatur tentang pertanahan, pemilikan tanah dan pemanfaatan tanah. Yang saya katakan tadi bukan hanya mengatur terkait tanah pertanian atau tanah masyarakat, tapi ini juga menyangkut tentang pemilikan tanah, membahas tentang hak-hak kepemilikan tanah, dan juga mengatur tentang pembagian tanah atau pemindahan hak atas tanah dan masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah. Misalnya sengketa antara masyarakat dan juga pihak korporasi yang sedang merebutkan suatu tanah. Asal-usul tanah ini di mana sih yang direbutkan oleh masyarakat sama dengan pihak korporasi, itu dicari nanti yang pemerintah yang membuat keputusan. Nah, payung hukumnya ini adalah hukum agraria, yaitu UU PAS. Nah, yang selanjutnya kita bahas ini adalah latar belakang daripada UU PA itu sendiri.
Nah, yang pertama itu adalah Indonesia negara kepulauan. Kenapa negara kepulauan? Karena dari negara kepulauan ini, Indonesia banyak sekali atau luas sekali wilayahnya, sehingga Indonesia harus memiliki hukum agraria atau hukum pertanahan yang bisa memberikan aturan-aturan terkait dengan pertanahan atau dengan hal-hal yang berkaitan dengan tanah. Yang kedua, yaitu Indonesia sudah lepas dari jajahan Belanda, yaitu Indonesia sudah merdeka. Kenapa? Karena sebelum Indonesia merdeka juga berlaku hukum agraria, tapi hukum agraria Barat yang diterapkan di Indonesia waktu masa zaman kolonial. Jadi saya jelaskan itu pasal ke-33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam pasal tersebut sudah ditentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebenar-benarnya untuk kemaslahatan rakyat atau kemakmuran rakyat. Nah, berdasarkan pada pasal tersebut kemudian di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dari pokok-pokok agraria. Nah, terbentuknya UUPA ini atau Undang-Undang Pokok Agraria ini dilandaskan juga pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45, yang mana terkait tentang tanah atau tanah air yang terkandung di dalam bumi itu harus memiliki aturan yang jelas. Pada itu pada masa pada masa Presiden Soekarno itu memutuskan untuk membuat aturan terkait pertanahan, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, dikeluarkannya UUPA ini dengan latar belakang bahwa susunan kehidupan masyarakat Indonesia masih bercorak agaris. Bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan memiliki fungsi yang amat sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Hukum agraria sebelum UPA, sejak berlakunya UPA pada tanggal 24 September 1960 di Indonesia, hak atas tanah barat dan hak atas tanah adat itu dikonversi atau diubah menjadi hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UPA. Jadi bukan lagi dualisme, tetapi unifikasi yang dijelaskan atau yang diaturkan dalam UPA ini. Lalu hukum agraria ini membahas tentang hak pemilikan tanah. Kita lanjut pada masa kolonial. Pada masa kolonial, hukum agraria ini berdasarkan atau bersumber pada 4 hukum, yaitu yang pertama hukum agraria adat. Hukum agraria adat yang merupakan sebagian besar tanah Indonesia dikenal dengan tanah-tanah adat, hak-hak adat yang dikelola oleh adat dari suatu daerah. Dari itu landasan pertama adalah penggunaan hukum adat, yang kedua adalah hukum agraria Barat. Nah, hukum agraria Barat ini memiliki punya tersendiri, yang mana sifatnya itu dualisme. Kenapa dualisme? Karena pihak Barat juga mengakuisisi, lalu ada juga hukum adat yang mengatur terkait pertanahan yang ada di Indonesia dan juga. Nah, inilah yang disebut dengan dualisme pada masa kolonialisme atau pada masa kolonial. Yang ketiga, hukum antar golongan. Itu hukum antara bisa dikatakan juga hukum adat karena masih dalam rangka golongan. Lalu yang keempat ada hukum administrasi yang merupakan buatan pemerintah Hindia Belanda yang memberikan landasan hukum dalam menjalankan politik agraria. Lalu ada pada masa kemerdekaan. Nah, pada masa kemerdekaan ini yaitu 24 September tahun 1960 terbentuknya UPA. Ini dibangun atas dasar sendi-sendi yang melihat hubungan antar negara dan bumi atau tanah yang termasuk di dalamnya. Bukan merupakan hubungan kepemilikan, tetapi merupakan hubungan penguasaan atas tanah. Jadi bukan kepemilikan pribadi, tapi penguasaan tanah itu sendiri. Nah, UPA ini menyediakan sifat dualisme tadi yang saya jelaskan dan menjadi unifikasi.
Lalu pada masa kemerdekaan ini dalam hal hukum agraria ini melahirkan suatu produk undang-undang hukum agraria, diantaranya berikan pembaruan hukum, 2. Unifikasi di bidang hukum dan hak atas tanah, dan 3. Menjamin kepastian hukum, karena pada waktu kolonial itu tidak ada suatu kepastian hukum terkait penguasaan tanah, karena sifatnya itu dualisme, masih bisa diakuisisi oleh pemerintah kolonial. Lalu yang selanjutnya pada masa Soeharto, pada masa ini kebijakan pemerintahan pertanahan lebih memiliki perhatian pada sektor industri yang bersifat padat modal atau penguatan pada investor berupa penanaman modal. Jadi pada masa Soeharto ini hanya kebijakan seperti inilah, kebanyakan tanah yang ada di Indonesia ini dikelola oleh asing, karena dengan dalih investor atau berupa penanaman modal yang dimiliki hanya oleh beberapa kelompok saja atau kelompok kapitalis, sehingga yang mendapat keuntungan yang lebih besar itu hanya pihak-pihak tertentu yang memiliki modal, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri itu kebanyakan tidak menikmati hasil daripada penguasaan tanah. Lalu pada masa reformasi, pada masa reformasi ini tuntutan untuk melakukan reformasi agraria di Indonesia bermuara pada lahirnya Peraturan RI 69 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Karena pada masa reformasi, masyarakat Indonesia ini menginginkan suatu perubahan. Salah satunya yaitu sistem hukum terkait agraria, yang mana sudah saatnya masyarakat Indonesia ini juga harus menikmati juga hasil daripada apa yang dia kuasai atau yang dimiliki terkait tanah. Karena pada masa era Soeharto, kebanyakan tanah itu hanya dimiliki oleh pihak asing atau pihak investor. Seperti contoh kita lihat yang masih eksis sampai sekarang ya, terkait PT Freeport yang dikelola oleh asing, dan kabarnya yang terakhir saya baca itu 51%, kalau tidak salah, itu sudah menjadi milik Indonesia. Sedangkan 49%-nya lagi itu masih belum. Sedangkan pada masa Pak Soeharto itu 100% dikuasai oleh asing. Nah, adapun tujuan hukum agraria yaitu 1. Pembagian tanah. Nah, pembagian tanah ini membantu menentukan siapa yang memiliki hak atas tanah dan bagaimana tanah tersebut digunakan. Misal ada masyarakat atau warga yang belum memiliki tanah, nanti diberikan oleh pemerintah atau diberi pembagian tanah. Yang kedua, pemberian tanah bagi masyarakat yang tidak perlindungan lingkungan. Yang keempat, pengembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan hak rakyat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, hukum agraria ini bukan hanya mengatur tentang tanah pertanian saja, akan tetapi hukum agraria adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang tanah atau pertanahan, pemilikan tanah dan pemanfaatan tanah. Hukum agraria juga membahas tentang hak-hak pemilikan tanah, pembagian tanah, pembinaan hak atas tanah, dan masalah-masalah lain berkaitan dengan tanah. Jadi hukum agraria ini juga mengatur perangkat urusan tanah yang berhubungan dengan keadilan dan juga kemakmuran masyarakat. Jadi cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sudah bertanya. Terima kasih. Dari Tabib Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.